Di saat anggota dewan berbicara tentang undang-undang, berbicara tentang hal-hal yang makro, ada seorang Tasripin yang harus berjibaku demi adik-adiknya di umur semuda itu untuk bertahan hidup. Sementara orang tuanya harus pergi merantau, meninggalkan anak-anak mereka yang masih sangat kecil untuk bisa menghidupi mereka. Bersama saya sudah ada keluarga Pak Kus dan juga Tasripin. Terima kasih sudah hadir. Tasripin, apa kabar? Baik. Baik. Kelas berapa sekarang? Kelas 4 SD 2 Sabirata. Udah sekolah lagi? Udah. Masih kerja? Enggak. Enggak kerja lagi. Nah, boleh nggak cerita lagi sama kita? Bapak meninggalkan kalian itu berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Terus? Ibu sudah meninggal waktu itu? Sudah meninggal. Karena udah mati pasir di Lampeng. Longsoran. Iya. Nah, waktu Bapak pergi meninggalkan kalian, ditinggalin uang nggak? Enggak. Nggak ditinggalin uang. Terus makannya gimana? Kini karuane iki. Gimana? Kamu kerja? Nggih. Kerja apa? Kerja apa kamu? Tani. Tani. Berapa dapatnya? 10.000. Satu hari? Nggih. 10.000 itu dibeliin apa aja sama kamu? Ini beras sih. Terus? Buat makan adik-adik ya? Berapa lama kerjanya, dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 4 sih. Enggak sekolah? Enggak. Waktu kamu kerja, adik-adik siapa yang jagain? Dolan sendiri. Oh, main sendiri. Terus kalau tidur, habis pulang kamu kerja masak? Nggih. 10.000 itu beli beras sama beli apa lagi? Sayuran. Sayuran. Adik-adik mau makan nggak kalau itu? Mau. Mau makan. Terus setelah makan malam gitu, terus kamu belajar Sholat, nggak? belajar. Belajar. Adik-adik diajarin juga? Nggih. Masih sempat? Masih. Terus tidurnya kamu temenin? Temenin semua. Kangen nggak sama bapak? Nggih. Kangen ya. Bapak kasih uang nggak? Kasih. Kasih. Berapa sebulan dikirim? Pernah ngirim uang nggak bapak? Pernah. Berapa? Bapak kalau Pak Kus, ini ceritanya gimana Pak Kus? Waktu bapak pergi itu tahun berapa Pak? Pakai mic-nya Pak? Tahunnya 2003. 2003. Iya. Terus kerjanya di mana? Di Kalimantan. Di Kalimantan. Kerja apa Pak? Di kelapa sawit. Ibu udah nggak ada waktu itu. Bapak tinggalin Tasripin sama adik-adik sendiri. Ya udah. Iya. Udah nggak ada ibunya. Pesen apa sama Tasripin waktu bapak pergi kerja? Tahu. Bilang sama Tasripin apa, jagain adiknya? Iya. Bapak sempat ngasih uang berapa? 500. 500 setiap bulan. Iya. Oh, cerita nggak Tasripin harus jagain adiknya dan lain sebagainya? Iya. Pak, waktu 2009 Bapak milih nggak? Nyoblos nggak? Nyoblos. Di mana? Di kampungnya sendiri. Oke. Terus ada nggak harapan Bapak ini, orang-orang yang sudah saya pilih bantuin saya gitu, ada nggak gitu sebenarnya harapannya? Ada. Ada yang datang nggak? Ada. Ada juga ya, setelah media memberitakan itu ya. Iya. Oke. Bapak, tanggapannya? Silakan, siapa saja. Ya, penyelesaian masalah kemiskinan di Republik ini tidak bisa seperti pemadam kebakaran. Undang-undang kan telah mengatur seperti apa negara memiliki tanggung jawab terhadap masalah kemiskinan. Karena itu tidak bisa dari tahun ke tahun, beratus-ratus tahun nanti Republik ini merdeka dan hidup, kemudian kemiskinan sama seperti Tasripin dan adik-adiknya. Artinya kalau itu dipulangkan kepada parlemen, kepada DPR, ini kan undang-undangnya ada, Undang-Undang Dasar 1945, mengatur tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar. Persoalan yang sederhana adalah
memang seberapa jauh kontrol anggaran pendapatan belanja negara terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada undang-undang terkait dengan fakir miskin dan anak terlantar. Kalau pemerintah yang memiliki kepedulian, tidak bisa penyelesaiannya lewat Twitter. Tidak bisa penyelesaiannya dengan SMS. Tidak bisa hanya dengan SMS, kemudian bawa bungkusan mie dan lain-lain. Nggak bisa. Negeri apa kayak begitu? Orang yang punya visi bangsa dan negara, kenegarawanan itu adalah memang memikirkan kekayaan bangsa dan negara Republik ini mestinya tidak ada golongan-golongan seperti tasrifin dan lain-lain. Ini murni kesalahan pemerintah. Kalau boleh juga saya ikut menambahkan ya. Pertama memang sangat prihatin dengan apa yang terjadi terhadap Tasripin dan juga keluarga. Ini adalah puncak dari gunung es. Lebih banyak lagi sebetulnya yang terjadi. Ini adalah kasus yang terlihat kepada Tasripin dan kawan. Saya kira banyak di Indonesia angka kemiskinan akrobat, angka-angka kemiskinan juga selalu dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau kita lihat sekarang ini Gini koefisien atau kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin semakin melebar. Sekarang itu 0,41. Hampir 0,5. Berarti ada 1% orang Indonesia menguasai 40% aset distribusi kekayaan dari seluruh republik ini. Ini sangat membahayakan. Harusnya seperti amanat juga Undang-Undang Dasar, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi pertanyaannya, ini yang harus dikembalikan. Tapi pertanyaannya Bapak, ada nggak hikmah dari kami memilih kemudian atau orang-orang yang tidak yang kurang beruntung seperti keluarga Tasripin dan lain sebagainya? Ada nggak hikmah di balik mereka memilih bahwa Bapak sekalian nanti? Kalau misalnya pada akhirnya yang disalahkan tetap pemerintah saja. Nah, persoalan gini, menurut saya begini. Saya dulu, ya. Dalam konteks yang global, besar, negara bertanggung jawab. Tapi saya tidak ingin terlalu lebay mempermainkan wacana itu. Saya tiba-tiba melihat diriku, melihat orang-orang yang banyak, dan kebetulan ada di depan kita bernama Tasripin. Saudara Vito, dan kepada Ananda Tasripin, saya membaca kisahmu di Kompas, dan saya agak sesak napas membacanya. Saya tidak perlu panjang lebar. Ananda pulang dari sini, saya akan membelikan kamu buku ya. Jangan dicatat, jangan, tidak perlu memilih saya dan siapapun, tapi dari saya aja. Ya, oke. Ya itu yang saya bilang, Tasripin ini kan produk. Tasripin ini dan Tasripin lainnya adalah produk. Produk dari apa? Dari kebocoran 30% di DPR. Kebocoran yang lain-lain. Enggak, maksudnya gini, penyelesaian agar tidak lahir Tasripin baru tentunya tidak dengan membagikan buku pada Tasripin. Tapi bagaimana memastikan kalau tidak, paling tidak, jangan ada lagi kebocoran sampai 30%. Tekan jadi 20, tekan jadi 10, dan sebagainya. Buku apa? Buku apa? Dulu, jangan jauh-jauh. Buku apa ya, ini? Slow dulu. Nah, kalau kemudian DPR sebagai pengawas jalannya pemerintahan sudah dilumuri kekotoran, pasti dia tidak bisa mengawasi pemerintahan yang baik. Bung Fahri. Iya, saya kira memang kepemimpinan ekonomi itu Anda suka atau tidak, itu memang domainnya eksekutif lebih banyak. Karena kalau Anda tanya Dewan itu kan dia cuma bermain pada APBN ya. Lebih banyak instrumen budget negara yang merupakan kewenangan Dewan. Walaupun sesungguhnya mereka konstituen Anda. Oh iya, soal kemiskinan itu Anda tahu saya ini datang dari provinsi di antara yang paling miskin ya. Bahkan kalau kita memakai standar dari UNDP, kalau nasional itu kan $2 per hari per kapita itu disebut keluar dari garis kemiskinan. Bahkan di tempat saya itu bisa $0,5 per hari per kapita. Jadi pada waktu ditetapkan itu sekitar $1.10.000, Anda makan 5.000 perak per hari, itu dianggap tidak miskin lagi di tempat saya itu. Jadi angka-angka yang disebut oleh Fadli tadi, akrobat seperti inilah yang jahat begitu loh. Masalahnya adalah kalau sistematika pemerintahan di dalam menyelesaikan persoalan ekonomi itu tidak tuntas, ya tentu menjadi persoalan gitu loh. Karena misalnya Pak JK misalnya diantara yang percaya pada teori infrastruktur. Akses bagi orang sekarang itu susah. Orang seperti bapaknya Pak Tasripin itu harus meninggalkan anaknya ke Kalimantan untuk bekerja. Karena di tempat dia tidak ada tempat kerja yang baik begitu loh. Anak-anak seperti Tasripin harus bekerja. Karena orang tuanya sendiri kemudian terdesak untuk keluar dari daerahnya.
hal-hal seperti ini, jika seluruh infrastruktur yang diperlukan oleh publik itu ada, maka dia tidak perlu pergi ke jauh-jauh. Dan jangan lupa, saya ingin mengatakan, saya alergi kalau mendengar kata-kata pemerintah akan memberantas kemiskinan dan sebagainya. Tidak perlu. Yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah membangun infrastruktur sebanyak-banyaknya. Itu teorinya sudah lama. Begitu infrastruktur itu tersedia bagi semua orang, maka orang akan merubah nasibnya. Sebab tidak ada orang yang lahir mau jadi orang miskin. Baik. Semua orang lahir itu, saya mau katakan, semua orang lahir itu dalam dirinya ada insting mencari makan. Orang mencari puting susu ibunya setiap bayi yang lahir. Jadi tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang mau menjadi miskin. Tetapi karena pemerintah tidak menyiapkan infrastruktur bagi kebebasannya mencari penghidupan, itulah yang menyebabkan dia miskin. Dan ini yang harus kita lawan di masa depan. Kalaupun pada akhirnya buat masyarakat, buat publik yang berharap dengan dia datang ke TPS kemudian memilih wakilnya dan berharap ada kehidupan yang lebih baik buat mereka, itu belum cukup ya. Begini, sering saya khawatir nanti ini dijawabnya nanti Bung, saya akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Duel Kandidat.